warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Girijaya beserta jajaran staf. Yang terhormat Bapak pengajar praktik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa kumpul bersama untuk melaksanakan pendampingan individu yang kedua, diskusi, visi dan prakarsa perubahan. Puji rawuh syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta selawat. Salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa rangkaian acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga sambutan pengajar praktik, yang keempat pemaparan diseminasi oleh CGP atau diskusi, yang kelima tanya jawab, keenam kesimpulan oleh CGP, ketujuh tanggapan kepala sekolah, kedelapan penguatan oleh pengajar praktik, kesembilan doa tutup. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan kepada acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk acara selanjutnya kita kepada acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Girijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dicurah limpahkan pada Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak pengajar praktik yang terhormat, ya, sebagai pendamping individu dari kegiatan CGP, terima kasih telah hadir pada kesempatan ini, dan juga sebagai apresiasi bagi kami SD Girijaya setelah adanya CGP, kegiatan ini kelihatan lebih, istilahnya lebih semangat, dan juga kelihatan teman-teman setelah ada CGP ini kelihatan ada peningkatan. Terima kasih, tidak mengurangi rasa hormat dengan kekurangan fasilitas yang seadanya, itu mohon maaf. Dan juga pada CGP maaf, pihak sekolah tidak menyediakan istilahnya fasilitas yang sesuai dengan yang diharapkan. Itu mudah-mudahan kepada semua ini sebagai apresiasi dan juga sebagai pembangkit semangat. Mudah-mudahan yang lain nanti bisa menyusul untuk belajar atau menjadi CGP, dan juga ada
peningkatan nantinya ada istilahnya imbas kepada sekolah, dan tidak banyak yang disampaikan. Sekali lagi tetap semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan dari Bapak pengajar praktek. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, calon guru penggerak SD Negeri Girijaya yang saya hormati, Bapak-bapak dan ibu-ibu, Dewan Guru SD Negeri Girijaya yang pada kesempatan hari ini hadir dalam acara diseminasi prakarsa perubahan dan rangka pendampingan individu yang kedua yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya untuk ini diskusi PC. Ini bukan berarti PC sekolah Pak KS, dan PC sekolah itu tidak boleh dirubah. Yang menjadi bahan diseminasi atau seminar ini adalah PC guru penggeraknya Ibu Wanti, PC-nya individu Ibu Wanti, tetapi harus ada kaitannya dengan PC sekolah. Visi misi di sekolah itu ada dua. Yang pertama visi misi sekolah yang sudah ditetapkan secara bersama. Yang kedua ada visi kelas. Masing-masing guru kelas itu harus punya visi di kelasnya. Kelas 1 visinya ini untuk 1 tahun ke depan itu. Kelas 2 dan sampai kelas 6 itu kan berbeda. Termasuk guru olahraga, guru PAI harus ada visi. Punya visi kelasnya itu. Tetapi harus ada kaitannya dengan visi sekolah. Sehingga nyambung gitu. Ketika Bapak Ibu melaksanakan visi kelas, itu sekaligus berarti melaksanakan visi sekolah juga. Makanya semuanya akan tercapai. Visi kelasnya tercapai, visi sekolahnya juga tercapai. Dikaitkan dengan kanvas bagja yang 5 huruf itu, nanti kita saksikan seperti apa kanvas bagja yang digagas oleh Ibu Wanti ini. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita ke acara yang keempat, pemaparan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Kami persilahkan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam mari kita tetap curah limpahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak pengajar praktik yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Girijaya yang saya hormati, beserta Bapak Ibu Guru semua yang saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri kegiatan ini, yaitu pendampingan individu yang kedua dalam rangka pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cianjur. Nah, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan yang nanti akan dikaitkan dengan visi sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menentukan visi, kita ingat kembali tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, dalam bukunya Dasar-Dasar Pendidikan, menurut beliau, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, dalam menuntun tersebut, kita sebagai pendidik harus memiliki nilai-nilai yang akan kita terapkan kepada murid kita. Nah, karena sekarang kita menggunakan kurikulum Merdeka yang menekankan profil pelajar Pancasila, sebelum kita menuntun itu untuk murid, maka kita pun harus menerapkan profil pelajar Pancasila itu
pada diri kita masing-masing. Kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Sehingga ketika kita menuntun anak-anak atau murid kita sendiri sudah menunjukkan nilai-nilai tersebut dalam diri kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ini akan terwujud apabila seorang guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan untuk menciptakan visi yang berpihak pada murid, kita dapat menggunakan pendekatan yang disebut dengan inquiry apresiatif. Ya, yang mana inquiry apresiatif ini adalah sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi intinya ketika kita akan melakukan satu perubahan ke arah yang lebih baik, kita tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa melakukannya sendiri-sendiri, tapi kita harus berkolaborasi satu sama lain. Dan kolaborasi ini bukan hanya antar guru ataupun guru dengan kepala sekolah, tapi dengan semua pihak. Yang mana pihak-pihak terkait dengan sekolah itu misalnya komite sekolah, orang tua siswa, dan lingkungan di sekitar sekolah, termasuk pemerintah setempat. Nah, Bapak Ibu, untuk menentukan visi, kita itu harus tahu dulu apa cita-cita kita. Karena visi itu pada hakikatnya adalah sebuah tujuan atau sebuah cita-cita. Dan visi yang akan kita susun itu adalah visi kita untuk murid. Maka untuk itu kita harus menyusun atau menggali cita-cita kita untuk murid itu apa. Nah, ini ada 6 kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Yang pertama, kalimatnya saya memimpikan murid yang seperti apa murid yang kita impikan itu. Kemudian, saya percaya bahwa murid adalah, yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa. Yang kelima, saya dan warga di sekolah ini yakin untuk. Dan yang terakhir, saya dan warga di sekolah ini paham bahwa. Nah, mohon izin Pak KS untuk dan beserta Bapak Ibu Guru untuk bisa melengkapi terlebih dahulu kalimat-kalimat ini agar nanti kita bisa menyimpulkan visi untuk siswa itu. Mohon izin. Ya, Bapak Ibu silahkan untuk ya, saya akan membacakan kalimat-kalimat yang sudah Bapak Ibu lengkapi. Ya, ini dari Pak Kepala ya. Saya memimpikan murid yang berprestasi dan berakhlak mulia. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah insan yang berkualitas. Di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka harus belajar. Saya dan warga sekolah yakin untuk meningkatkan kualitas murid dan kualitas sekolah. Saya dan warga sekolah paham bahwa sekolah harus menjadi wadah untuk siswa meningkatkan kreativitas sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Ya, yang selanjutnya dari Ibu Ismawati. Saya memimpikan murid yang religius. Saya percaya bahwa murid adalah pribadi yang akan maju
Di sekolah saya mengutamakan kedisiplinan. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa dirinya akan mencapai kesuksesan di masa depan. Saya dan warga di sekolah ini yakin untuk membimbing siswa agar bisa maju dan berkembang. Dan yang terakhir, saya dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mencapai kesuksesan harus dirintis dari sekarang. Itu Bapak Ibu jawaban dari Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah visi dari SD Negeri Girijaya. Terwujudnya sekolah unggul, berprestasi, beriman, bertakwa, dan berwawasan lingkungan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah visi sekolah kita ini sudah sesuai dengan cita-cita Bapak Ibu barusan untuk murid? Sudah sesuai apa belum? Sudah. Ya. Nah, tadi itu kan jawaban dari Bapak Ibu. Ini adalah impian saya untuk murid di 5-10 tahun mendatang. Ada beberapa yang sama dengan Bapak Ibu ya. Nah, ini gambaran murid. Yang pertama, saya memimpikan murid itu yang religius dan berakhlak mulia. Yang kedua, kolaboratif. Yang ketiga, cerdas berteknologi. Karena tidak bisa kita pungkiri ya Bapak Ibu, kita sekarang hidup di era digital, jadi siswa kita pun harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, yang selanjutnya, kreatif dan inovatif. Dan terakhir, mandiri dan bernalar kritis. Nah, selain siswa juga, saya memimpikan sekolah kita ini menjadi sekolah yang suasananya aman dan nyaman. Kemudian lingkungan pembelajarannya yang menyenangkan, dan guru itu bisa berperan sebagai fasilitator dan motivator. Jadi tidak hanya pembelajaran itu yang berpihak pada guru, tetapi guru bisa memfasilitasi siswa sehingga pembelajaran itu berpihak pada murid. Nah, ini cita-cita saya, memimpikan murid yang religius, berakhlak mulia, mandiri dan bernalar kritis, kreatif dan inovatif, bisa berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik, serta cerdas dalam memanfaatkan teknologi. Saya juga percaya bahwa murid adalah penerus bangsa yang memiliki potensi dan karakter yang berbeda-beda. Di sekolah, saya mengutamakan pendidikan karakter dan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang baik. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka di sekolah akan mendapatkan pengajaran dan pendidikan agar bisa memiliki bekal untuk kehidupan mereka. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa di sekolah bukan hanya tempat mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi lebih dari itu, sekolah itu harus mampu menjadi tempat untuk murid membentuk karakter yang baik. Nah, Bapak Ibu, dari jawaban-jawaban Bapak Ibu dan juga jawaban yang sudah saya sampaikan, barangkali ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan sumbang saran kalimat visi yang akan kita buat. Silahkan Bapak Ibu. Ibu cerdas berteknologi. Oke, dari Ibu Komasih, terwujudnya siswa yang cerdas berteknologi. Silakan Bapak Ibu yang lain barangkali. Ya, Pak Agus. Saya siswa dapat membentuk karakter yang kreatif, inovatif dalam membangun jiwa dan raganya untuk masa depan masing-masing. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus, bagus sekali. Jadi bukan hanya jiwa tapi raganya juga gitu ya. Terima kasih. Barangkali satu orang lagi ada yang mau memberikan sumbang saran kalimat visinya. Barangkali satu orang lagi ada yang mau memberikan sumbang saran kalimat visinya. Tadi ada dari Bu Ismawati religius, kemudian dari Pak Adi mandiri, dari Pak KS yang berprestasi. Nah, bagaimana kalau saya ambil dari semua itu, saya buat sebuah visi terwujudnya siswa yang berprestasi
cerdas, berteknologi, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Karena dalam karakter profil Pancasila tersebut sudah termuat religiusnya, inovatif, kreatif, mandiri juga. Bagaimana Bapak Ibu, apakah setuju untuk kalimat visi ini? Setuju. Baik, terima kasih. Jadi untuk visinya, terwujudnya peserta didik yang berprestasi, cerdas, berteknologi, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah Bapak Ibu, kita tidak hanya sampai pada penyusunan visi saja. Nah visi ini bukan sekedar slogan atau kata-kata ya Bapak Ibu ya. Nah visi ini harus kita wujudkan. Bagaimana cara mewujudkannya? Kita harus ada satu prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi ini. Nah kita akan membuat satu prakarsa perubahan. Nah kira-kira menurut Bapak Ibu, prakarsa perubahannya apa? Apa yang akan kita tingkatkan dari siswa itu untuk menuju visi yang tadi? Apakah suasana belajarnya, apakah minat belajar muridnya, atau fasilitas sekolahnya? Mungkin yang bisa kita tingkatkan, Bapak Ibu? Itu Bu, minat belajar siswa harus ditingkatkan. Ya, kata Bu Komasi, minat belajar, kita tingkatkan minat belajar siswa. Untuk yang lain bagaimana? Untuk mengembangkan potensi peserta didik, Bu. Iya, betul. Karena kita kan prestasi itu kalau tidak ada minat dari diri susah ya Pak ya. Ya jadi kita mau cerdas berteknologi juga kalau diri pribadi siswanya tidak ada motivasi internal dari dirinya, kita memang sulit untuk meningkatkan itu. Ya baik, berarti untuk prakarsa perubahannya adalah meningkatkan minat belajar muridnya. Sebentar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi prakarsa perubahan yang kita sepakati adalah meningkatkan minat belajar murid. Nah bagaimana cara meningkatkannya? Untuk mewujudkan prakarsa perubahan ini tadi menggunakan inquiry apresiatif, yaitu ada sebuah langkah perubahan yang disebut dengan langkah bagja. Nah apa itu bagja? Bagja itu kalau di bahasa Sunda bahagia ya Bapak Ibu. Nah, bagja ini di sini adalah sebuah singkatan yang kepanjangannya yang pertama B itu buat pertanyaan utama, yang A-nya ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Nah, dalam membuat pertanyaan utama ini dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, atau potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, menginisiasi perubahan. Nah, karena tadi kita sudah tentukan perubahannya adalah meningkatkan minat belajar murid. Nah, dalam membuat pertanyaan ini, contohnya di sini saya sudah buatkan apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan minat belajar murid. Berarti kita cari tahu dulu apa yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya ambil pelajaran. Nah, dalam langkah ambil pelajaran ini pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Nah, contohnya siap minat belajar murid. Nah, kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Misalkan Pak Adi sudah mampu meningkatkan minat belajar murid di kelas 1. Nah, bagaimana caranya? Mungkin kita bisa adopsi untuk masih di kelas bawah. Atau mungkin bisa saja kita gunakan di kelas atas juga dengan dimodifikasi lagi. Nah, selanjutnya, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat belajar murid? Kita cari tahu apa aktivitas yang sudah dilakukan Pak Adi tadi. Misalkan membuat pembelajaran yang lebih aktif di kelas, pembelajaran yang lebih menyenangkan. Misal, situasi seperti apa yang mendukung meningkatnya minat belajar murid. Nah, kita cari tahu murid itu akan senang jika keadaannya seperti apa, keadaan kelasnya seperti apa, atau mungkin moodnya dia sedang seperti apa. Kemudian keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk meningkatkan minat belajar murid.
apa yang sudah kita milikinya, apakah kita paham betul tentang model-model pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar, atau kita bisa membuat media pembelajaran yang mendukung meningkatnya minat belajar murid. Nah, yang selanjutnya G, gali mimpi. Nah, dalam tahap gali mimpi ini, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini digunakan untuk menyusun narasi kolektif apabila prakarsa perubahan ini sudah terwujud. Nah, contoh di sini, apa saja dampak yang terjadi jika minat belajar murid meningkat? Kita kan berharap ketika minat belajar murid itu meningkat, dia bisa lebih berprestasi, tadi bisa lebih kreatif, bisa lebih menemukanali apa yang ada, potensi yang ada pada diri mereka. Ya, selanjutnya, nah ini kita rencanakan terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan. Langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk meningkatkan minat belajar murid. Kemudian, berapa lama target untuk meningkatkan belajar murid. Nah, untuk meningkatkan minat belajar murid ini mungkin targetnya beda-beda ya. Karena kan modal awal siswa itu berbeda-beda. Ada yang mungkin minatnya rendah sekali, atau mungkin ada yang menengah, atau mungkin ada yang sudah tinggi. Nah, yang sudah tinggi itu bisa kita, bukan asas manfaat ya, tapi bisa tutor gitu. Jadi tutor sebaya, bisa menularkan motivasi itu kepada teman-temannya. Nah, bagaimana kita untuk melakukan langkah-langkah tersebut? Kita bisa membuat daftar kegiatannya. Lagi-lagi, kegiatan ini kita harus berkolaborasi, ya. Membuat daftar kegiatan, misalkan di kelas 1 pernah seperti ini nih, di kelas 2 seperti ini, sampai di kelas 6 kegiatannya seperti ini. Nanti kita bisa terapkan yang sesuai dengan karakteristik murid kita masing-masing di kelas. Dan kita bisa membuat catatan targetnya. Misalkan siswa A targetnya dalam 1 minggu, ada perubahankah atau malah menurun, atau mungkin sesuai harapan kita meningkat. Yang selanjutnya ini atur eksekusi. Nah, eksekusi ini berarti kan melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, dalam atur eksekusi ini apa yang harus kita siapkan? Yang harus kita siapkan itu siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan rencana ini. Kemudian apa saja peran mereka, peran kitanya juga apa, peran mereka apa. Dan siapa saja yang memonitor agar minat belajar murid tidak menurun lagi. Nah, tindakan yang perlu kita lakukan, kita tidak terlepas dari kolaborasi. Kolaborasi dan diskusi ini tidak hanya dengan kepala sekolah ataupun bersama rekan guru, akan tetapi karena minat belajar murid ini bisa saja terpengaruh oleh keadaan di rumah. Mungkin anaknya yang broken home atau tinggalnya tidak dengan orang tua, itu kan bisa berpengaruh ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu kita harus berkolaborasi itu dengan orang tua juga, dengan masyarakat sekitar juga, dengan pemerintah setempat juga. Misalkan siswanya itu tergolong siswa tidak mampu, orang tuanya sudah tidak ada, berarti kan di situ ada yang dari pemerintah untuk bisa membantu untuk siswa tersebut bisa belajar sehingga minat belajarnya tidak menurun lagi. Kita harapkan bisa meningkat, karena apa yang mempengaruhi minat itu kan berbeda-beda, mungkin dari faktor ekonomi, dari faktor keluarga, atau mungkin karena lingkungan yang sudah mempengaruhi dia sehingga tidak ada lagi keinginan atau minat untuk belajar. Nah, itu Bapak Ibu alur Bagja untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang tadi sudah kita sepakati. Ini bisa diterapkan di prakarsa-prakarsa perubahan yang lain, tidak hanya untuk meningkatkan minat belajar. Kata kunjungan, prakarsa apa yang akan Bapak Ibu atau yang kita akan laksanakan, tidak terfokus pada minat belajar saja. Ya baik Bapak Ibu, itu saja penjelasan dari saya tentang alur Bagja untuk mencapai sebuah prakarsa, mewujudkan sebuah prakarsa perubahan. Ya, terima kasih.
Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada CGP yang sudah memaparkan materinya yang sangat jelas. Yang untuk sesi selanjutnya kepada tanya jawab. Menanyakan silakan. Ya silahkan Bapak Ibu, barangkali dari alur baja tadi ada yang ingin ditanyakan. Mohon maaf saya batasi 2-3 penanya saja ya Bapak Ibu untuk efektivitas waktu. Ya, untuk selanjutnya kita lanjut kepada acara yang ke-6, yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh CGP. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Yang dapat saya simpulkan bahwa visi yang sudah kita sepakati itu adalah terwujudnya peserta didik atau murid yang berprestasi, cerdas berteknologi, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Dengan prakarsa perubahannya adalah meningkatkan minat belajar murid. Terima kasih. Terima kasih kepada CGP yang sudah memaparkan kesimpulannya. Untuk acara selanjutnya, tanggapan dari kepala sekolah. Kami persilakan. Ya, untuk tanggapan dari kami ya, dari alhamdulillah kelihatan ada remang-remang ya untuk kita sebagai istilahnya katakan peserta atau sebagai guru dari SD Girijaya ini alhamdulillah ada masukan ya, ada masukan daripada CGP ini, walaupun ini istilahnya baru beberapa bulan ya, kelihatan sudah ada perkembangan yang positif. Terima kasih, mudah-mudahan lebih lancar dan lebih maju. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita saksikan tadi pemaparan dari Ibu Wanti Martini tentang visi guru penggerak di Sekolah SD Negeri Girijaya ini melalui prakarsa perubahan kanvas bagja, yaitu intinya meningkatkan minat belajar siswa. Kita tinggal tunggu saja eksekusi dari Ibu Wanti. Apa yang sudah dipaparkan hari ini itu bagaimana implementasinya mulai besok dan kedepannya. Mungkin Bu Wanti sudah punya langkah-langkahnya yang tidak bisa disampaikan secara panjang lebar hari ini dan dibantu dengan guru-guru yang lain secara berkolaborasi, tidak hanya di kelas Ibu Wanti saja, dan nanti juga ada mungkin disupervisi oleh Bapak Kepala Sekolah sebulan kemudian. Mana yang dipaparkan Ibu Wanti 1 bulan ke belakang itu, kita ini akan paham dari awal sampai akhirnya. Wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita telah sampai di penghujung acara, maka kita akhiri acara ini dengan bersama-sama mengucapkan bi barakati umul Quran suratul Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.